Selamat datang kembali di channel Belusukan Situs. Kali ini kita akan bahas arca Ganesha terbesar di Kabupaten Semarang. Banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang memang menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut. Wilayah ini diperkirakan merupakan bekas wilayah penting dari Kerajaan Mataram kuno, dibuktikan dengan keberadaan berbagai peninggalan Candi Gedong Songo ataupun Candi Ngempon yang bercorak Hindu. Salah satu daerah yang sering ditemui berbagai penemuan artefak-artefak bersejarah adalah wilayah Kecamatan Bergas. Kecamatan ini berada sekitar kurang lebih 7 km dari ibu kota Kabupaten Semarang, Ungaran. Kecamatan Bergas dulunya merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Klepo, yang menjadi dua bagian yakni Kecamatan Bergas dan Kecamatan Priapus. Di kecamatan ini, salah satu yang menarik perhatian adalah adanya keberadaan arca atau patung berbentuk Dewa Ganesha yang disebut sebagai arca Ganesha terbesar di wilayah Karesidenan, Semarang. Arca Ganesha Sikunir atau biasa disebut arca Ganesha Mbah Dul Jalal yang terletak di Desa Sikunir, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Untuk situs ini sering sekali saya kunjungi, entah itu pagi, siang bahkan malam juga saya kunjungi. Saya bahkan pernah bermalam di sebelah arca ini. Lokasi arca berada dekat dengan areal makam Sentonom. Saat ini kondisi arca sudah mengalami kemiringan sampai 45 derajat, karena tanah di bawahnya mengalami pergerakan. Kondisi arca bagian wajah rusak, belalai putus dan pergelangan tangan sebelah kiri patah. Pada bagian kepala mengenakan hiasan mahkota. Pada tahun 1891 Verbeek menggambarkan lokasi arca ini berada di tanah lapang dataran rendah, yang berjarak 400 meter di utara Kalilulung, 1 km di timur laut dari Wujud, dan yang tersisa hanya sebuah arca Ganesha besar dengan ketinggian hampir 2 meter, dan beberapa komponen batu candi. Arca dengan ukuran seperti ini, menurut Krom dan Verbeek merupakan arca utama dari sebuah candi. Pada tahun 1914 Krom menyebutkan selain batu candi dan arca Ganesha besar juga ditemukan 4 buah arca Ganesha kecil. Di sekitar desa ditemukan sebuah yoni, sebuah arca Nandi, 2 batu berelief dan batu candi lainnya. Arca Ganesha besar ini, oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama patung Mbah Dul Jalal. Siapakah Mbah Dul Jalal? Mbah Dul Jalal memiliki nama lengkapnya Kyai Abdul Jalal Jogonegoro, merupakan salah seorang tokoh sesepuh di Bergas Kidul. Cerita yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu Kelurahan Bergas Lor dan Bergas Kidul adalah satu desa, yaitu Desa Bergas. Waktu itu Desa Bergas Waktu itu Desa Bergas dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Mbah Basron. Mbah Basron Mbah Bergas mempunyai anak kembar, yaitu
Siti Zainab dengan julukan Eyang Kembang Mayang mempunyai keturunan yang berada di Bergas Kidul. Roro Wuni mempunyai keturunan yang berada di Bergas Lor. Dahulu pada waktu kepemimpinan Eyang Bergas tiap dasa wulan diadakan pertemuan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Akan tetapi beberapa kali pertemuan Eyang Bergas tidak bisa menghadiri, kemudian beliau mewakilkan menantunya suami Roro Wuni. Dalam pertemuan di Keraton Surakarta Hadiningrat tersebut suami Roro Wuni dimintai keterangan kenapa Eyang Bergas tidak hadir. Kemudian suami Roro Wuni menjawab bahwa Eyang Bergas telah meninggal dunia. Pada pertemuan berikutnya beliau Eyang Bergas berangkat sendiri, dan dalam pertemuan tersebut beliau ditanya kenapa. Dalam pertemuan kemarin menantunya mengatakan kalau Eyang Bergas telah meninggal dunia. Spontan Eyang Bergas marah yang pada akhirnya suami Roro Wuni diberi setengah dari wilayah desa Bergas untuk dipimpin sendiri dan diberi nama Bergas Lor. Eyang Bergas Kidul dilanjutkan menantunya yang bernama Abdul Jalal Jogonegoro Kai Wulung Putih. Dan ditandai adanya batu bencah yang sebelah selatan besar dan sebelah utara kecil. Dari perkelahian tersebut ada kata-kata dari Simbah Kalang Bergas Kidul yang menyatakan kalau Bergas Kidul dan Pringapus tidak boleh besanar, dan di samping itu Pringapus dan Bergas Kidul masih kakak beradik. Yang sangat disayangkan batu tersebut sekarang sudah dibelah atau dipecahkan oleh warga untuk dibuat bahan bangunan rumah. Waktu itu batu tersebut berada di tepi Jalan Raya Lemahabang Bandungan, tepatnya berada di depan Hotel Arjuna Sari. Ki Ageng Jogonegoro atau Kai Wulung Putih atau Kai Abdul Jalal Jogonegoro berasal dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau berkelana mencari ilmu agama kepada dari Muria. Beliau mengabdi di Keraton Demak pada saat terjadi perselisihan antara Aryo Penangsang dan Aryo Jipang. Pada waktu itu Kai Abdul Jalal Jogonegoro melerai perselisihan tersebut. Namun, karena peringatan beliau tidak digubris atau tidak diperhatikan, maka Kai Abdul Jalal Jogonegoro mengembara lagi ke arah selatan dan sampailah di Bergas Kidul. Di Bergas Kidul Kai Abdul Jalal Jogonegoro tinggal bersama Mbah Basron selaku Pinisaput. Di desa Bergas Kidul, Mbah Basron memiliki anak kembar yang bernama Nyai Kembang Mayang dan Nyai Roro Wuni. Kai Abdul Jalal Jogonegoro pada akhirnya memperistri Nyai Kembang Mayang, sedangkan Nyai Roro Wuni diberi kekuasaan wilayah Bergas Lor. Kai Abdul Jalal Jogonegoro merupakan orang yang ahli dalam pemerintahan, sedangkan Nyai Ageng Kembang Mayang ahli dalam bidang kemakrifatan. Setelah beberapa lama tinggal di Bergas Kidul, datanglah utusan dari Kerajaan Demak yang diutus oleh Raja Demak untuk mencari Kai Abdul Jalal Jogonegoro baik dalam keadaan hidup atau mati. Namun pencarian tersebut tidak ketemu dan tidak berhasil. Akhirnya utusan dari Kerajaan Demak tersebut membuat Arca Ganesha yang berada di lingkungan Sikunir Kelurahan Bergas Lor yang bernama Abdul Jalal yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Diurel Jalal yang masih sampai sekarang. Akhirnya Kai Abdul Jalal Jogonegoro diberi wewenang untuk memimpin desa Bergas Kidul. Sedangkan Ki Basron diajak oleh adiknya yang bernama Mbah Basarudin ke Gunung Munggut Pringapus sampai beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa antara Pringapus dan Bergas masih saudara kakak beradik. Akhirnya pemerintahan diserahkan kepada putra sulungnya yang bernama Ki Hajar.
Peninggalan Kyai Abdul Jalal Jogonegoro yang masih sampai sekarang dan dapat kita temui adalah lumbung pangan yang sampai saat ini difungsikan oleh warga dan diletakkan di dalam gedung Balai Desa Bergas Kidul, dan masjid besar yang masih juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan di antara Pringapus dan Bergas Kidul, sampai sekarang masih ada mitos tidak boleh besanan atau ngunduh mantu. Menurut mitologi Hindu, Dewa Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan dalam agama Hindu. Ganesha diceritakan sebagai anak dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dewa Ganesha digambarkan dalam wujud triomorfik, yaitu bertubuh manusia, berkepala gajah, dan bertangan empat. Setiap tangannya membawa atribut berupa kapak parasu, tasbih aksamala, patahan gading danta, dan mangkuk patah. Wajah Dewa Ganesha yang berupa gajah Gajendrawardhana dengan gadingnya yang patah sebelah, menjadikannya disebut juga dengan nama Eka Danta. Eka artinya satu, Danta berarti gigi. Gading, ciri tersebut membuat Dewa Ganesha mudah dikenali. Dewa Ganesha juga disebut sebagai Ganapati dalam kedudukannya. Sebagai pemimpin Gana, Gana adalah makhluk kayangan yang bertugas sebagai pasukan pengawal Dewa Siwa. Dalam kitab Suara Dahana diceritakan bahwa gadingnya patah ketika berperang dan membunuh raksasa Nilarudraka. Raksasa tersebut hanya dapat dibunuh oleh makhluk yang bukan manusia dan bukan binatang. Dewa Ganesha merupakan salah satu dari 3 dewa-dewi utama yang ada di Candi Pemujaan Siwa. Biasanya Dewa Ganesha menempati relung atau bilik belakang candi. 2 yang lainnya yaitu Agastya Sang Resi berada di relung sisi selatan candi, dan Dewi Durga sebagai perwujudan Dewi Parwati berada di relung utara candi. Sekian ulasan yang lumayan panjang tentang Arca Ganesha Sikunir atau Arca Ganesha Mbah Dul Jalal. Terima kasih sudah menonton sampai habis video. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan sejarah bangsa Indonesia.